Blessed art thou, O Lord. Teach me to know. And what was his visit about? Oh my God. But he will. They're weak. You know, it comes after. What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breo, tetap di channel kebanggaan kalian. Kali ini saya mau menceritakan alur cerita film berjudul The Little Horse. Film ini menceritakan 3 orang biarawati dan 1 orang laki-laki. Jadi di awal film kita melihat seorang gadis yang membawa keledai. Wanita itu bernama Alexandra. Alexandra bertemu dengan biarawati lainnya yang bernama Genapra. Ketika mereka berbincang, mereka disapa oleh tukang kebun. Mereka malah ngomel-ngomel sama tukang kebun itu. Ketahuan nih, kurang belanjaan mereka pasti. Setelah itu, mereka berdoa yang dipimpin Bapak Thomas. Si Alexandra ditegur oleh Mama Lauren. Di sisi lain, biarawati bernama Fernandra, dia dijenguk oleh bapaknya, yang mana bapaknya adalah pengusaha sekaligus pendana terbesar di gereja itu. Bapaknya mengatakan usahanya sedang turun, kemungkinan pernikahanmu akan ditunda lagi. Dan bapaknya menyuruhnya terus menyulap kain sutra, lumayan buat tambah-tambah bayar pinjol. Setelah itu mereka lanjut berdoa lagi. Terlihat si Fernandra masih sangat terlihat sedih. Ketika mereka sedang berjalan melewati kebun, mereka disapa oleh si Leko. Dikarenakan pria yang melihat biarawati itu haram, mereka pun memukuli si Leko. Di sisi lain, Bapak Thomas berangkat untuk ke kota menjualkan kain hasil tenunan si Fernanda. Bapak Thomas dijegat oleh si Leko. Dia mengatakan, saya berhenti karena saya dibuli dan diinjak-injak oleh 3 biarawati itu. Bapak Thomas pun mengatakan, tunggulah 2 hari setelah saya menjualkan kain ini di kota. Tapi si Leko tak peduli. Di istana kita akan melihat si Maseto yang sering pengencrotan dengan istri raja. Ketika malamnya si Maseto sedang mengejut istri raja. Rajanya masuk dan mengejar si Maseto sampai ke kamar babu. Dikarenakan raja belum sempat melihat wajahnya si Maseto, dia pun memegang dadanya yang berdetak kencang dan memotong rambutnya agar besok pagi bisa dibedakan. Ternyata si Maseto tak sebodoh itu. Dia memotong semua rambut teman-temannya, sehingga di pagi harinya sang raja susah membedakannya. Ujung-ujungnya semua pelayan rambutnya dipotong dengan rapi. Setelah sarapan pagi selesai, sang permaisuri mengajak pengecotan lagi. Ternyata sang raja telah memperhatikan si Maseto. Si Maseto pun kabur ke arah barat untuk mencari kitab suci. Setelah lumayan dalam dan tidak dikejar lagi, si Maseto melihat Bapak Thomas yang sedang menyelamatkan kain-kainnya yang hanyut di sungai. Si Maseto pun membantunya. Bapak Thomas pun mengatakan, apa yang bisa kubalas kebaikanmu? Dikarenakan si Maseto tak punya tempat tinggal, si Maseto pun diajak ke gereja. Setelah sampai di gereja, mereka berbincang sambil minum cap orang tua. Lalu si Thomas membuat pengakuan dosa kepada Bapak Thomas. Dua-duanya giting anjir. Keesokan harinya, si Maseto dibawa ke Mama Lauren dan diperkenalkan. Si Maseto ini gagu dan tuli. Sepertinya cocok untuk jadi tukang kebun karena tukang kebun kemarin merajuk. Bapak Thomas juga mengatakan kain sutranya dirampok dan hilang semua. Sudah terlihat kan sampai di sini sifat mereka tukang bohong. Si Maseto pun langsung menjadi tukang kebun. Dia bertemu dengan Ginepra dan berkenalan. Ketika si Maseto membersihkan tembok, dia memberi senyuman ke si Fernandra, yang mana itu adalah Cilaka 12. Si Alexandra mengacungkan kampak. Si Fernandra pun memanggil Mama Lauren. Ketika Mama Lauren sampai, dia pun menjelaskan bahwa pria itu tukang kebun yang baru, bisu dan tuli. Si Alexandra pun melepaskannya.
Ketika malamnya, si Alexandra dihampiri oleh temannya yang di luar gereja bernama Martha. Si Alexandra dan si Martha membawa cap orang tua ke si Penandra. Mereka pun minum-minum. Tiba-tiba si Ginepra datang. Awalnya si Ginepra tak diizinkan untuk gabung, tapi dibawa masuk oleh si Alexandra. Si Ginepra pun dipaksa untuk minum anggur. Si Martha pun menanyakan ke mereka semua, "Kalian pernah disentuh pria atau belum?" Mereka menjawab belum. Si Martha pun menjelaskan kalau hubungan dengan pria itu nikmat banget, sampai permelek anjir. Ketika si Penandra tidur, si Ginepra pun digerayangi mereka berdua. Lalu si Ginepra dibawa si Alexandra ke kamarnya. Lalu mereka beradu serambi lembek. Esokan harinya, si Penandra menghampiri si Maseto dengan dalih memberi tisu, tapi karena surabinya si Penandra sudah kering, belum kena pupuk, mereka pun melakukan pengencrotan. Tiba-tiba bel pengajian gereja berbunyi. Mereka pun berhenti. Si Maseto pun ngelamun sambil menahan konaknya karena rasa surabinya anjir enak banget. Setelah doa selesai, si Alexandra dan si Martha bertemu lagi di pinggir hutan untuk membuat ramuan agar mata dan pipinya terlihat lebih cantik. Si Ginepra yang melihat itu, dia pun mengintip. Setelah semua selesai, si Alexandra dan si Ginepra pun masuk ke gubuk si Maseto. Mereka memaksa si Maseto untuk melakukan pengencrotan. Baru aja setengah main, si Alexandra dan si Martha pergi meninggalkan si Maseto yang belum cerot. Anjing sakit sekali. Keesokan harinya, Uskup Bartolomeo datang untuk berkunjung dan menginap di gereja itu. Di sisi lain, si Maseto masuk ke kamar si Penandra untuk melakukan pengencrotan yang kemarin nanggung. Ketika asik bergenjotan, tanpa sadar biarawati yang lebih tua masuk, yang membuat si Maseto mengeluarkan suara karena kaget. Si Penandra pun curiga kepada si Maseto. Dia pun bersembunyi di bawah kasur ketika uskup masuk ke kamar si Penandra. Singkat cerita, si Ginepra membuat ramuan yang sama seperti Alexandra kemarin, tapi ramuannya keminum, yang membuat si Ginepra mabuk dan memakai darahnya untuk membuat bola-bola di pipinya. Alhasil jadi camerong. Di waktu bersamaan, si Penandra menghampiri si Maseto untuk memaksa jujur bahwa dia tidak tuli dan bisu. Tiba-tiba, si Ginepra datang. Si Penandra pun bersembunyi dan si Maseto pura-pura tidur. Si Ginepra pun langsung nyosor dan mengakui bahwa dia lebih nyaman melakukannya dengan perempuan, dan dia juga mengakui bahwa dia itu orang Yahudi. Tiba-tiba si Alexandra juga datang. Si Ginepra pun bersembunyi dan dia pun kaget di sana sudah ada si Penandra. Si Alexandra pun membawa si Maseto keluar gereja ke dalam hutan. Si Penandra dan si Ginepra mengikuti mereka sampai ke hutan. Mereka pun menemukan hal yang mengejutkan. Ternyata si Alexandra dan si Martha adalah penyihir. Mereka pun melakukan ritual dengan buligir tanpa busana, dan si Maseto menjadi tumbal pemuas para penyihir itu. Karena si Ginepra sudah mabuk karena ramuan kecantikan itu, dia pun ikut ritual dan mengacau. Setelah mengacau dan si Penandra pun menyelamatkan si Maseto, si Ginepra yang mabuk mengacau lagi di gereja dan melaporkan mereka semua, yang dimana di situ ada uskup. Ternyata Bapak Thomas keluar dari kamar Mama Lauren yang membuat uskup itu marah. Miranda, wake up! Everyone's awake. Keesokannya, mereka dihukum dengan penebusan dosa dan Bapak Thomas dicabut kependetaannya dan memutuskan pergi ke San Biagio untuk menjadi pendeta. Di sisi lain, si Maseto telah tertangkap oleh anak buah raja dan si Maseto dipenjara. Sang raja pun mengatakan bahwa si Maseto akan dihukum mati. Singkat cerita, ketiga biarawati itu datang untuk menyelamatkan si Maseto dengan syarat dia harus kembali ke gereja, dan si Penandra telah membuat boneka untuk mengganti si Maseto di penjara. Mereka pun berhasil kabur dan film pun tamat.
Gimana? Mengerti? Jadi pesan dari film ini, ahli ibadah, pendeta, ustadz, bisu sekalipun juga manusia, pernah melakukan salah dan bukan orang sempurna. Tapi yang bagusnya ambil, yang jeleknya buang. Anjir, aing bisa berkata-kata positif anjir. Gara-gara pengencrotan biarawati, IQ saya jadi bertambah. Udah segini aja, ketemu lagi di film menarik dan pengencrotan lainnya. Peace and subscribe. And his name is John C.